Saya Pratama Tristianto, usia 32. Di UPK Badan Air saya sudah jalan 6 tahun, sejak 2014. Saya menjabat sebagai penyedia jasa layanan lepas sebagai PJLP, petugas sampah kali. Mungkin visi misinya, ini anggapan saya pribadi, kita membersihkan kali Jakarta agar lebih bersih dan lebih sehat untuk ke depannya. Pekerjaan untuk UPK Badan Air, kita bertanggung jawab atas kebersihan kali-kali dan sungai serta waduk yang ada di Jakarta ini. Jadi agar tidak ada penumpukan sampah di aliran yang menyebabkan penyumbatan air. Di awal kita ada untuk sampah aja, pembersihan sampah dan taman sebenarnya. Kita membersihkan sampah khususnya yang berada di sungai, waduk, setu, dan kali-kali penghubung seperti PHB. Jadi seperti sampah yang ada di bantaran kali, lalu seperti mungkin pohon-pohon yang sudah agak rindang ke kali, nah itu kita rapikan. Kalau untuk yang pohonan di pinggiran bantaran, mungkin kita nggak tebang secara utuh, hanya merapikan saja. Jadi seperti dahan-dahan yang sudah mulai ke kali, nah itu kita pangkas supaya rapi. Satu mungkin itu. Yang kedua juga, kadang kalau seperti Ciliwung itu airnya tinggi, jadi dahan-dahan itu menahan sampah juga. Jadi setelah nanti air surut, nah sampah itu akan nyangkut. Maka kita papras agar tidak ada sampah yang menyangkut di situ. Cara kerja kita menanggulangi sampah di mana ada penyumbatan dikarenakan sampah. Di situ kita tindak lanjuti agar tidak tergenang lagi. Lalu juga kita untuk perbantuan ke masyarakat yang terdampak seperti barang-barang yang terendam banjir. Mungkin kalau untuk pembagian kerja kita sama, hanya digilir aja. Mungkin hari ini yang satu dia giring sampah, yang satu lagi muat sampah, dan sebaliknya hari berikutnya yang tadinya ngangkut sampah dia menggiring sampah, yang menggiring sampah mengangkut sampah. Mungkin juga selain anak muda kita juga ada yang orang tua. Orang tua ini juga kita memang harus sedikit membedakan karena kan memang usia sudah tidak terlalu muda gitu kan. Jadi yang muda ini harus mengalah, sebaliknya yang lebih tua harus ngebimbing yang lebih muda gitu. Mungkin nggak serta-merta langsung nih timnya ini langsung cocok, nggak. Kadang kita belajar juga tentang satu tim kita. Ada orangnya yang agak temperamen, ada yang senangnya humor, ada yang pendiam. Nah, itu kita harus menempatkan diri dengan satu-satu dengan yang lain. Kadang
dengan yang ini harus bercanda, dengan yang ini harus sering diajak ngobrol, dengan yang si pendiam, dengan yang temperamen kadang kita harus mungkin agak ngayom, jangan, tenang, sabar. Tapi semua itu akan terbentuk secara sendirinya. Jadi nggak serta-merta. Memang nggak butuh waktu, tidak dengan waktu yang sebentar mungkin. Bisa seminggu, 2 minggu. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, itu semua akan terbentuk suatu chemistry yang menjadikan kita ini seperti keluarga. Karena hari-hari kita kerja udah bareng aja. Gitu. Ketika kita di atas, kita kadang melihat yang maaf-maaf kayak kotoran. Itu pasti geli ini apa sih gitu kan. Tapi nanti ketika kita sudah turun untuk tugas, itu udah nggak akan lagi keluar rasa yang namanya geli atau jijik. Itu udah, ini tanggung jawab. Udah kita bersihin aja. Kadang juga ada, ini kita lagi bersihin, di tangan kadang suka tempel maaf-maaf kotoran manusia. Ya udah, bersihin aja, udah kotoran aja. Kalau di atas mungkin, ada kotoran gitu. Tapi kalau sudah kerja kita pegang, ya sudah mungkin jadi biasa aja, udah nggak ada beban lagi karena sudah turun dan merupakan tanggung jawab juga. Ada lucunya juga, seperti bangke, ada juga memang beberapa teman nih, ada bangke, bangke jangan. Tapi teman-teman yang lain juga kadang malah buat bercanda, kadang ayo gitu. Ya di situ juga ada suatu kesan juga di situ. Jadi ada teman yang kurangnya di bangkai, ada satu lagi temen kurangnya di kotoran-kotoran mungkin manusia. Ada lagi juga mungkin dia jijik dengan apa gitu, mungkin pampers. Jadi kadang ada juga di sana buat bercandaan. Tapi ketika kita sudah kerja, sudah hilang semua itu. Jadi adanya tanggung jawab, yang nggak ada lagi rasa-rasa jijik. Sebenarnya pasti ada namanya kekurangan-kekurangan kita dalam melaksanakan itu semua. Tapi dengan tim itu semua akan tertutup. Seperti yang sudah saya bilang, ada yang jijik sama ini, jijik sama itu, dengan teman yang lain ada yang berani sama ini, ya kira kelemahan itu akan tertutup dengan tim itu. Banyak sih ya. Kalau untuk masalah sampah, itu kita ada sampah bambu, lalu rumah tangga seperti contoh botol mineral, lalu pampers, plastik, sampah-sampah sayur-sayur yang bekas dimasak itu kadang warga juga buang ke kali juga. Jadi kadang kendalanya seperti itu. Kita ada beberapa medan yang kita harus hadapi. Jadi seperti mungkin yang kalinya agak dalam kita pakai pelampung. Lalu untuk yang turapnya agak tinggi itu kita juga ada body harness. Kalau menurut saya sampah yang nggak masuk akal kadang seperti kasur, spring bed. Itu ya memang percaya nggak percaya gitu. Kadang kita alami memang ada sampai itu sudah bercampur dengan lumpur mungkin karena terlalu lama. Dan bahkan warga ini kalau sedang air naik, hujan, itu kadang ada juga yang seperti kesempatan. Oh, air lagi naik dibuang. Ya itu kita juga kendala di situ juga. Kita sudah nggak putus-putus mengingatkan, ya mudah-mudahan kedepannya sih warganya sadar tidak membuang yang hal-hal seperti itulah. Gitu. Kadang lemari pun juga suka
kita temui juga ya kemarin-kemarin yang sudah rusak, main buang aja gitu. Jadi ya kita dikendalanya pengangkutannya ini. Beberapa kali saya sendiri pernah menemukan seperti janin, bahkan sampai dengan jenazah itu yang terbawa oleh arus, kita pernah ketemu juga. Bahkan yang selamat sih ada juga, waktu itu pernah sekali di pintu air Berlan, mungkin Kali Ciliwung, itu ada yang hanyut, tapi alhamdulillah masih terselamatkan. Itu pernah 1 kali. Tahan sebelah sana, pakai bambu. Itu pepetin aja, pepetin dulu. Bambunya. Yang sulit untuk UPK badan air, terkadang kita sudah bekerja secara maksimal, namun warga sendiri susah untuk menerima itu. Kadang kita bersihkan, lalu warga buang sembarangan, kita peringati, agak lebih marah mereka ketimbang kita yang harusnya marah gitu. Karena ini kan untuk kesehatan warga sekitar juga, warga Jakarta. Sementara warga Jakarta tersendiri kadang ada beberapa yang masih tidak sadar atas kebersihannya. Ini sebenarnya saya sih harapannya untuk warga Jakarta tidak lagi membuang sampah sembarangan, khususnya seperti di kali, waduk, setu, penghubung, karena salah satu penyebab banjir itu penyumbatan air yang tidak langsung berjalan. Jadi seperti selokan tertutup oleh sampah, akhirnya air naik. Itu menyebabkan Jakarta jadi banjir. Tapi kalau untuk menghilangkan banjir memang sulit. Paling tidak kita mengurangi dampak dari banjir itu sendiri. Ya kita tetap sih nggak putus-putus untuk mengingatkan mereka, memberikan sosialisasi bahwasannya jangan buang sampah ke kali, karena warisan untuk cucu kita ini nanti apa gitu. Kalau kali sekarang Jakarta sudah kotor seperti ini, kalau nggak dibersihkan dari sekarang dan tidak mengurangi sampah yang ke kali ini, nanti mau jadi apa Jakarta gitu. Dipenuhi dengan lautan sampah mungkin, karena dampaknya nanti ke laut, dari kali tetap larinya ke laut. Hal yang paling berkesan menurut saya apa ya, jadi kepuasan. Jadi kita puas melayani masyarakat secara utuh. Ada suatu kebanggaan tersendiri dalam hati, oh ini kali bersih karena kerja keras kita, kerja keras UPK Badan Air dan seluruh jajarannya. Jadi ada kebanggaan di situ. Halo, alhamdulillah seru pertama. Salut sih gue sama mereka. Untuk badan UPK Kita diajakin gak sampai sejauh ini, sampai gak sesuai ekspektasi kita. Kayak penelusuran sampai gorong-gorong. Nyemplung ke gorong-gorong Ke gorong-gorong, kadang dia masuk gorong-gorong. bersama tim Orange UPK Badan Air. Gila sih, mereka welcome banget sama kita. ke kali mereka dengan senengnya turun ke kali terus ngejaga kali di Jakarta. Itu keren banget sih. Semangat lah ya buat Jakarta gitu, buat kita semua. Makasih banyak. Lo anak-anak muda zaman sekarang Anak muda nih, buat anak muda nih, turun ke kali, jangan milih-milih pekerjaan, nikmatin tuh, jangan gengsi, bodo amat kata orang. jangan di rumah doang. Yang penting lo dapat duit nih kan. Ya, pokoknya makasih banyak udah main waktu buat kami satu kelompok buat dokumentasiin cara kerja kalian. Semangat!